Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Hamaitri Wahyuni dengan NIM 213211030. Di sini saya akan membahas mengenai video pembelajaran yang telah saya buat. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai gereja sebagai umat Allah yang baru yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Adapun materi yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama itu di mana kita akan membahas bagaimana terbentuknya gereja. Yang kedua itu makna gereja. Pembahasan yang ketiga itu mengenai umat Allah yang baru. Pembahasan yang keempat mengenai gereja yang terbuka, dan yang kelima yaitu gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan. Materi yang pertama kita bahas mengenai terbentuknya gereja. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka terbentuklah gereja mula-mula. Nah, jadi gereja mula-mula itu terjadi pada peristiwa Pentakosta, di mana murid-murid Yesus itu diberikan atau pencurahan Roh Kudus sehingga mereka dapat berbicara kepada orang banyak, dan Petrus juga memberikan suatu pengajaran atau khotbah kepada 3.000 orang sehingga mereka bertobat dan dibaptis, dan itulah yang menjadi gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu bukan sebuah gedung tetapi orangnya. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai makna gereja. Gereja berasal dari bahasa Yunani ek yang berarti keluar dan klesia yang berarti dipanggil atau memanggil. Jadi kata eklesia itu artinya dipanggil keluar. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungan dan kehidupannya yang lama untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus, untuk menjadi bagian dari gereja yang dituntut untuk hidup dalam firman Tuhan dan menjalankan tugas yang memberitakan kasih dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Nah, artinya di sini setelah orang-orang masuk dalam gereja, dalam tubuh Kristus, jadi mereka ini dituntut atau ditekankan untuk memberitakan kasih, baik itu dalam perbuatan, baik itu dalam tindakan, baik itu dalam perkataan. Mereka harus berkata-kata atau mengucapkan sesuatu yang baik. Mereka harus berbuat kasih karena mereka telah menjadi tubuh Kristus dan menjadi gereja. Pembahasan yang ketiga mengenai umat Allah yang baru. Nah, gereja pertama atau gereja perdana itu berasal dari orang Israel, di mana mereka ini sebagai umat pilihan Allah. Mereka hidup di bawah naungan hukum Taurat, tapi mereka menyalahgunakan hukum itu sebagai alat untuk menghakimi orang lain dan tidak setia. Karena mereka menggunakan hukum Taurat itu atau menyalahgunakan hukum tersebut, jadi mereka berbuat kejahatan dan tidak baik, sehingga pada akhirnya mereka dikatakan tidak setia kepada Allah dan kepada firman Tuhan. Nah, tadi kan mereka, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak setia, adalah orang-orang yang berbuat kejahatan. Tetapi setelah mereka dibaptis, mereka menjadi umat Allah yang baru, di mana mereka hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Pembahasan yang keempat yaitu tentang gereja terbuka. Gereja yang terbuka adalah gereja yang terdiri dari orang-orang di seluruh dunia. Gereja terbuka juga terbuka bagi kepemimpinan perempuan, terbuka bagi orang cacat,
dan orang yang tidak sempurna. Nah, artinya bahwa gereja terbuka ini tidak memilah atau memilih antara satu dengan yang lain, tidak memilih antara kaya dan miskin. Tetapi gereja yang terbuka itu adalah orang-orang yang terdiri dari seluruh dunia, tidak terbatas hanya di luar negeri atau hanya di Indonesia, tetapi di seluruh kawasan dunia itu disebut sebagai gereja terbuka. Materi yang kelima, kita akan membahas mengenai gereja yang kelihatan dan gereja tidak kelihatan. Nah, gereja kelihatan adalah gereja yang dapat dilihat secara langsung, contohnya itu seperti gedung. Sedangkan gereja yang tidak kelihatan adalah keseluruhan orang yang percaya dan menjadi umat Allah. Nah, artinya di sini bahwa gereja tidak kelihatan itu adalah orang-orang yang percaya. Berdasarkan materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa gereja mula-mula terjadi pada hari Pentakosta. Yang kedua, gereja berasal dari bahasa Yunani, eklesia, artinya dipanggil keluar. Gereja sebagai umat Allah yang baru adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya untuk menjadi umat Allah yang baru dan hidup dalam kasih. Gereja terbuka adalah gereja yang tidak membatasi orang-orang, di mana terbuka bagi seluruh orang di dunia atau di kawasan dunia ini. Gereja terbagi menjadi dua jenis, yaitu gereja kelihatan dan gereja tidak kelihatan.